ya, menjadi Kristen gandum. Saudara dan saya tahu Tuhan Yesus kasih perumpamaan antara gandum dan lalang. Ya kan, dia taburkan gandum, ada musuh, jadi ada Kristen lalang dan Kristen gandum. Dan hari ini kita mau belajar prosesnya Kristen gandum, saudara. Ya, mari buka bersama dengan saya firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat ke-37, saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat ke-37, ya. Jadi pagi ini kita mau belajar dua tahap daripada Kristen gandum. Yang pertama, tahap dia bertumbuh, dan yang kedua, tahap dia menjadi berkat daripada pertumbuhannya. Ya, kita dan saya tahu kalau ilalang itu, lalang tidak pernah ada manfaatnya. Dia tumbuh, saudara, tapi dia tidak pernah menghasilkan sesuatu yang berguna. Ya, beda dengan gandum, walaupun lalang dengan gandum tanamannya mirip sekali. Yang membedakan adalah lalang tidak pernah menghasilkan sesuatu, saudara, bahan makanan dan lain-lain. Ya, itu bedanya walaupun tanamannya mirip. Ya, jadi ini yang membedakan. Jadi saya akan singkat sekali, Kristen lalang itu adalah Kristen yang pergi gereja, pergi persekutuan, berdoa, semua hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah berguna buat siapapun, dia tidak pernah berguna buat orang lain, saudara. Dan dia tidak pernah menghasilkan apapun. Berarti apa? Dia pergi ibadah, ya dia nggak berubah. Dia dengar firman, ya dia nggak berubah. Jadi tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Itu Kristen lalang, saudara. Sedangkan Kristen gandum nanti kita akan perhatikan prosesnya bagaimana gandum itu bertumbuh dan bagaimana gandum itu menjadi berkat. Ya, ini yang akan kita pelajari sehingga saudara dan saya tidak jadi Kristen lalang tapi Kristen gandum. Ya, dari tadi saudara lama sekali ya. Pertamanya beberapa lagu Tuhan kasih tahu, ini ayatnya saya cari, terus saya bilang cara menjelaskannya bagaimana Tuhan? Ya, lama sekali saya diam, terus Tuhan bilang kan ada firmanku bunyinya begini. Nah, ini proses pertamanya, yaitu gandum bertumbuh tuh prosesnya gimana? Terus kedua, sudah dia tumbuh, dia dituai, ya. Terus ada proses lain lagi untuk dia menjadi berkat. Jadi saudara, ya, Tuhan mau supaya saudara dan saya jadi berkat bukan sekedar temporer, dalam arti temporer itu sesaat, hati lagi tergerak, saya mau melayani, ya. Begitu melayani 2-3 kali punya masalah, kecewa, minggat, tidak mau pelayanan, ya. Kemudian misalnya, saya mau memberi, ya. Sekali 2 kali memberi, kemudian ternyata Tuhan tidak penuhi yang kita mau, kecewa, terus minggat juga. Ya, itu Kristen yang tidak berbuah tetap, saudara. Ya, Tuhan tidak mau saudara dan saya seperti itu, tapi Tuhan maunya supaya kita ini bertumbuh dan menjadi berkat. Banyak orang bisa menjadi berkat, saudara, tetapi tidak selalu menjadi berkat, sesaat-sesaat saja. Ya, seperti misalnya, saudara-saudara hari ini saudara diberi kesempatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Oh ya, mari, itu jadi sesaat. Saudara berkat secara materi. Lebih gampang saudara dan saya menjadi berkat secara materi daripada menjadi berkat secara kehidupan kita. Saudara, karena kenapa saudara? Kalau dari duit gampang, kita kasih duit selesai. Tapi kalau dari kehidupan kita yang menjadi berkat itu lebih sulit karena membutuhkan pengorbanan yang lebih banyak, saudara. Ya, pengorbanan perasaan, pengorbanan macam-macam. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, saudara perhatikan. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Saudara, kalau saudara dan saya perhatikan nanti ayat-ayat di bawahnya dan seterusnya, ya. Nanti saudara dan saya akan mengerti bahwa gandum itu, biji gandum itu, saudara, harus mengalami penguburan. Ya, harus mengalami kematian dikatakan di ayat-ayat ya di sini, ya. Yaitu dia harus dikubur, dia harus ditutupi tanah, saudara. Supaya kenapa? Dengan ditutupi tanah malah dia tumbuh. Kalau dia tidak ditutupi tanah, saudara taruh dia di piring dan sampai dunia kiamat Tuhan Yesus datang dia nggak tumbuh. Nah, saudara dan saya perhatikan, ya. Ketika gandum ini, biji gandum ini ditanam, saudara, ya, ada waktu seperti dia terhilang, dia tidak kelihatan, saudara. Ketika dia ditanam. Nah, saudara, proses saudara dan saya sebagai Kristen gandum adalah saudara dan saya supaya bertumbuh
ada waktu yang seperti hilang dari hidup kita. Ya, waktu seperti hilang. Kenapa? Dia tetap berjalan, tetapi tidak ada perubahan. Dia tetap berjalan, tetapi tidak ada sesuatu yang istimewa. Dia tetap berjalan, tetapi tidak ada sesuatu yang ajaib. Seperti keadaannya monoton saja, walaupun waktu terus berjalan. Saudara, dan perhatikan di sini. Ya, ketika gandum itu ditanam, walaupun dia ada di dalam tanah, saudara, tetapi dia seperti hilang, tidak diperhatikan. Saudara, berarti apa? Dia tidak tahu yang namanya apa, karena dia di dalam tanah. Saudara perhatikan, karena di dalam tanah itu pasti gelap. Saudara, apa? Dia tidak bisa membedakan ini siang, ini malam. Semuanya sama, gelap. Nah, saudara, ketika saudara dan saya Tuhan bisa menjadikan Kristen gandum, ya, ada waktunya saudara dan saya, ada waktu kehidupan saudara dan saya mengalami kehidupan yang gelap, saudara. Terus apa? Tidak ada bedanya siang dan malam. Mau siang, mau malam, mau siang. Kenapa? Saudara, problemnya sama saja. Malah, kenapa? Pagi sampai sore pusing, malam juga nggak bisa tidur sampai pagi, saudara. Ya, karena kenapa? Sedang ditanam, jadi tidak bisa membedakan ini siang, ini malam. Pusing aja, bingung aja, stres aja, saudara. Orang ngorok tidur, kita nggak bisa tidur sampai pagi. Kenapa? Banyak pikiran. Ya, jadi saudara dan saya perhatikan dulu di sini, ya. Ketika gandum itu ditanam, saudara, ya, tentu saja dia tidak ditanam 2-3 meter di bawah permukaan tanah. Kalau dia ditanam segitu dalam, pasti nggak bisa tumbuh, saudara. Ya, dia ditanam asal ditanam saja, paling 2 cm ke dalam. Berarti apa? Tekanannya sebenarnya tidak berat, saudara. Ya, tekanannya tidak berat, kecuali dia ditanam 3 meter di bawah permukaan tanah, baru saudara perhatikan, ditekan sekian oleh tanah di atasnya, pasti sangat berat. Saudara, tapi ini tidak. Kenapa? Kalau saudara lihat orang tanam jagung, seperti orang tanam jagung, gandum itu paling di lubang tusuk gitu, terus ditabur, langsung ditutup gitu. Enggak dalam. Berarti apa? Tekanannya tidak berat, saudara. Tekanannya tidak sangat menekan. Tetapi yang jadi masalah adalah, saudara, itu gelap. Problemnya di situ. Ya, tekanan tidak berat, tapi gelap sih. Terus apa? Tidak bisa membedakan siang dan malam, dan ada waktu yang sepertinya terhilang, saudara. Karena kenapa? Dia ditanam, dia hilang. Nggak ada arti hilang, tapi ada, saudara dan saya perhatikan. Nah, ketika saudara dan saya sedang dibawa oleh Tuhan di dalam suatu pertumbuhan, saudara, ada waktu yang saudara dan saya seperti hilang dalam hidup ini. Ada periode tahun-tahun yang sepertinya tidak ada perubahannya, tidak ada peningkatannya, tidak ada perbaikannya, tidak ada apapun, karena itu seperti hidup monoton, saudara. Ya, dan perhatikan di sini, nanti kita akan lihat di kitab Yesaya bedanya waktu saudara dan saya diproses untuk bertumbuh dan diproses untuk menjadi berkat. Nanti ada 2 proses yang berbeda, saudara. Ya. Saya juga baru dapatkan ini pengertian pada tadi, ya, dan saya sampaikan saat ini. Saudara perhatikan lagi, ya. Gandum itu tekanannya tidak berat, betul? Ini dulu yang poinnya. Tetapi itu gelap di dalam, saudara. Ya. Dan kemudian apa, saudara? Dia tidak mendapat bantuan, dia tidak mendapat pertolongan untuk dia bisa biji benihnya untuk bertumbuh menerobos itu kulit daripada gandum. Saudara perhatikan, ya. Nanti kalau dia sudah jadi gandum untuk sudah dia tumbuh, kemudian orang menuai gandum, barulah ada pemisahan antara kulit gandum dengan isi gandumnya, biji gandumnya, saudara. Ya. Tetapi di sini, saudara, dalam proses pertumbuhannya, lihat, benih gandum ini harus tumbuh dari dalam untuk apa? Berhasil memecahkan kulit gandum. Saudara dan saya perhatikan, ya, ini prosesnya dulu pelan-pelan, ya. Saya ulang lagi, ya. Di proses saudara dan saya bertumbuh, harus pertumbuhan itu datangnya dari dalam. Saudara, perhatikan ketika gelap, saudara perhatikan gandum ini ditaruh di dalam tanah, ditutup dan itu gelap, benihnya harus berhasil tumbuh sendiri untuk menerobos. Saudara perhatikan. Jadi petani tidak begitu dia mau tanam, ya, dulu dia punya kulit dibersihkan dulu, seperti pasti gandumnya tidak tumbuh, busuk. Saudara perhatikan, seperti contohnya orang tanam padi, ya kan? Yang ditanam pasti padi, bukan beras. Saudara perhatikan, kalau beras ditanam itu pasti jadi busuk. Ya, berarti apa? Saudara, tetap
kulit padinya atau kulit gandumnya tetap dibutuhkan. Untuk apa? Menjaga benih ini. Tetapi ketika dia ditanam, saudara perhatikan, kulit yang menjadi pelindung benih ini sekarang menjadi penghalang benih untuk tumbuh. Saudara dan saya, perhatikan, saya akan ulang pelan-pelan di sini dulu poinnya. Ya, kita akan ulang. Lihat ya. Jadi setiap benih itu ada kulitnya. Fungsi kulitnya adalah untuk menjaga benih itu supaya tidak rusak sampai masa dia ditanam, sampai dari dalam benih itu tumbuh menerobos ke luar. Nah, saudara perhatikan ya. Setiap saudara dan saya ketika lahir, Tuhan memberikan perlindungan alamiah bagi saudara dan saya. Diberikan akal budi. Contohnya, tahu itu panas, tahu itu api, jangan disentuh. Amin. Itu perlindungan alamiah kita. Tuhan berikan apa? Tuhan berikan intelijensi, Tuhan berikan IQ, Tuhan berikan daya berpikir, daya menganalisa dan lain-lain. Itu untuk melindungi kita. Contohnya, saudara jalan kaki, terus ada orang ngikutin terus gitu. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Mungkin mau dijamret, mungkin mau dicopet, mungkin mau dirampok. Betul? Tuhan memberi kita analisa. Saudara, ini ada apa ini orang kok terus ikut-ikut saya terus ya? Apalagi ngeliatin tasnya terus gitu. Betul? Saudara, itu diberikan analisa. Kenapa? Ini ada apa orang ini? Ya, supaya saudara tentengnya lebih kuat lagi pegangnya kan? Nah, itu saudara lihat. Perlindungan itu diperlukan. Kenapa? Saudara, sampai waktunya itu kemudian harus dibuang. Kenapa? Saudara, pola pikir lama, pola analisa lama, kecerdasan kita, manusia lama kita. Itu membuat apa? Ketika kita mau bertumbuh, justru itu yang menghalangi benih itu betul? Nah, sekarang perhatikan, ya. Jadi pertama dulu kita mau tanam benar-benar supaya mengerti proses benih untuk dulu supaya gandum ini bertumbuh. Karena banyak orang, saudara, kalau ngomong pertumbuhan sulit sekali, tapi kalau ngomong berkat gampang sekali, saudara. Ya, saya sudah katakan sama saudara berkali-kali, ini luar biasa kalau masalah ngomong berkat, ngomong nubuatan berkat, tapi ngomong pengajaran sulit setengah mati, saudara. Pokok kita sudah khotbah pengajaran, percayalah orang itu sudah langsung ketendang. Ya, beberapa hamba Tuhan yang saya ketemu, yang saudara juga kenal, tapi saya nggak sebut nama. Ya, saya nggak mau catut nama mereka di dalam forum-forum begini. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol, mereka juga cerita. Coba dulu saya waktu nubuat aja mereka terima semua. Begitu Tuhan mulai bilang tidak, mulai saya tidak diundang lagi. Saya bilang, ya nyusul saya katakan sama dia. Saya kan dulu begitu. Begitu Tuhan bilang berhenti tumpang-tumpang tangan, nah mulai berhenti diundang. Saudara, saya bilang nyusul, ya kan? Saya udah duluan, saya katakan. Terus lagi ada ketemu lagi cerita-cerita, saudara. Begitu dia mulai, kalau sebelumnya dia cuma nubuat, engkau akan terima rumah, masalahmu selesai. Sekarang Tuhan mulai suruh dia khotbah, teguran. Apa yang terjadi apa? Begitu dia mulai tegur, orang yang ditegur langsung bilang, jaga mulut kamu. Langsung dibegitukan, saudara. Kenapa? Orang sulit sekali menerima itu. Tapi kalau sebentar lagi kau terima mobil Hummer 18, woi haleluya. Itu ciri yang kota ini, saudara. Ya langsung, tapi begitu mulai teguran, wah sudah keras. Ya, begitu orangnya cerita, saya bilang, saya sudah ngalami juga, saya bilang. Baru ngalami, aku sudah dari begitu aku mulai ngomong teguran, langsung sudah tidak ada lagi orang mau. Nah, saudara, seperti itu. Padahal Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh. Ingat, lalang tumbuh, saudara, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dia datang, dia ibadah, dia semua dia lakukan, tapi dia tidak menghasilkan apapun. Dia hanya untuk dirinya sendiri, saudara, hidup itu. Ya, jadi tidak ada dampaknya, nggak ada perhatian buat orang lain, tidak ada. Pokoknya ya untuk diri sendiri semua. Nah, jadi perhatikan, ya. Ketika saudara dan saya mau dibuat tumbuh oleh Tuhan, Tuhan membawa saudara dan saya ke masa-masa yang gelap. Halo. Ini dulu poinnya yang pertama. Yang kedua, Tuhan membawa saudara dan saya ke masa-masa seperti waktu-waktu itu hilang dari hidup saudara. Ya, saya pernah saksikan dari hidup saya sampai sekarang umur 47, ada 16 tahun yang hilang dari hidup saya. Yaitu tidak jadi apa-apa selama 16 tahun. Ya, tidak ada status selama 16 tahun, tidak jelas, saudara, ya. Pokoknya tidak jelas ini jadi apa 16 tahun, saudara. Itu hilang dari hidup saya. Maka saya katakan, waktu saya hampir umur 40, Tuhan, 90 aku tinggalkan pekerjaan, saya katakan, ya. Sampai 2006 ini jadi apa aku, Tuhan? Bilang kemajuan, nah, bilang hambamu juga tidak jelas aku hambamu atau bukan. Ya, saudara, semua
semua tidak jelas selama 16 tahun. Jadi dimasukkan ke dalam masa-masa seperti terhilang, saudara, dari hidup kita. Nah, tapi perhatikan di sini, ya. Petaninya tidak menolong supaya gandum itu cepat keluar dari kegelapan, keluar daripada himpitan tanah dengan cara digali dan ditaruh di atas tanah. Tidak pernah, betul? Dia dibiarkan supaya, kenapa, saudara? Perhatikan, ternyata kegelapan itu sudah dirancang oleh Tuhan untuk apa, saudara? Begitu dia ditanam, dia sentuh kena tanah, ya, dia mulai apa? Benih itu akan menerobos itu kulit gandum. Saudara dan saya perhatikan, berarti apa? Ketika masa kegelapan, ada masa yang terhilang dari hidup kita, ada masa seperti monoton, tidak ada perubahan bertahun-tahun dari hidup kita. Sebenarnya saudara dan saya, Tuhan mau dari dalamnya yang tumbuh, bukan dari luarnya. Maksudnya apa, saudara? Sebentar kita akan lihat, ada pertumbuhan dari luar, ada pertumbuhan dari dalam. Ya, tapi tanam dulu yang paling jelas adalah ketika saudara dan saya dimasukkan ke dalam proses pertumbuhan, ingat, yang menjadi penghalang saudara dan saya justru adalah apa yang dulunya jadi pelindung hidup kita. Saudara dan saya tanam dulu pelan-pelan. Maksudnya apa, saudara? Tadi yang jelas kan? Kita diberikan karunia akal budi, pikiran, betul? Tapi ketika saudara dan saya disuruh bertumbuh sama Tuhan, justru akal budi itu menghalangi saudara dan saya untuk tumbuh. Tidak sesuai dengan akal budi. Tolong perhatikan. Makanya Tuhan katakan apa? Kita perlu dibaharui terus-menerus. Apanya yang diperbaharui? Akal budi. Karena kalau akal budi lama ini bikin orang sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kenapa? Sering firman Tuhan nggak sesuai logika. Saudara dan saya perhatikan. Sering kali perintah Tuhan tidak sesuai hitungan ekonomi. Saudara. Ya, banyak kalau kita pakai logika terus, pasti kita akan apa? Selalu terhalang, saudara. Untuk apa? Bertumbuh. Karena apa Tuhan perintah, apa yang Tuhan rencanakan, sering sangat tidak masuk akal kalau dianalisa dengan logika. Saudara. Jadi kembali ke sini dulu, ya. Manusia lama itu berarti kan apa? Berarti benih firman itu harus menerobos keluar. Menerobos kemana? Apa yang harus dipecahkan? Apa yang harus dihancurkan dari itu? Pola pikir lama kita. Ya. Kita tahu memang Tuhan memberikan pola pikir buat kita. Tuhan memberikan kecerdasan. Tapi justru kalau itu tidak dirubah, itu yang membuat orang tidak bertumbuh. Makanya ingat Rasul Paulus, Alkitab bilang apa? Dia katakan, aku ini orang yang paling maju di antara teman sebangsaku. Rasul Paulus super cerdas. Tetapi lihat, kecerdasannya membuat dia sebab apa? Tidak pernah bisa mengerti firman seperti yang Tuhan maksud. Malah memakai firman dan menentang Tuhan Yesus. Saudara dan saya lihat. Ya, nah, oke, kita kembali dulu ke sini sekarang. Ambil intinya dulu. Orang Kristen yang menjadi Kristen gandum harus bertumbuh. Dan pertumbuhannya itu harus dari dalam. Perhatikan. Pertumbuhannya harus dari dalam. Dengan bagaimana? Ya, saudara, dari benih firman yang ditanam di dalam itu harus tumbuh, merobek, merusak pola pikir lamanya, karakter lamanya. Saudara. Oke, kita akan masuk dulu ke proses yang kedua, nanti baru kita rangkum jadi satu, saudara, supaya tidak keburu ngantuk. Ya. Karena kalau terlalu panjang juga nanti tidak efektif, ya. Kata pun para pengkhotbah, khotbah maksimal 45 menit, katanya saudara, ya. Itu saya juga heran. Rasul Paulus khotbah sampai pagi kok orang bisa dengar dan saudara, ya. Kenapa sekarang 45 menit? Ya. Memang saya tidak berpikir negatif ke arah 45 menit, saudara, ya. Tapi intinya sebenarnya, ya, kita mau mempermudah ibadah. Kita mau membuat ibadah itu menjadi sesuatu yang mudah, enteng, menyenangkan. Saudara, padahal orang Israel kalau ibadah itu selalu berbau pengorbanan, betul? Betul? Mau pergi ibadah, coba dari seluruh Israel berangkat ke Yerusalem. Jauh zaman dulu, saudara. Berbau pengorbanan waktu, tenaga, terus apa? Pergi ibadah, mesti bawa persembahan, ya toh? Ada kambing, domba, lembu, sapi. Jadi ada pengorbanan segala sesuatu. Tapi kalau zaman sekarang kita ibadah, Tuhan terus yang berkorban, amin. Korban perasaan pertama, betul Tuhan. Anak-anaknya tidak mau datang lama-lama, betul. Kunjungi asal datang, setor muka, terus apa? Titip daftar permintaan, amin. Ya, sudah cepat jawab Tuhan. Ya, dadah, aku tunggu ya jawabanmu. Tidak bisa lama-lama sama Tuhan. Ya, oke. Kita akan lihat sekarang proses yang
kedua dulu. Jadi proses pertumbuhan sudah, penghalangnya sudah. Sekarang kita lihat proses menjadi berkatnya. Nah, kalau proses menjadi berkatnya ini banyak bantuan dari luar, saudara. Ya, banyak bantuan dari luar. Kalau yang tadi proses pertumbuhan harus benar-benar dari dalam, kemauan kita untuk bertumbuh, semangat kita untuk bertumbuh. Ya, tapi kalau yang ini untuk menjadi berkat, ya, Tuhan membantu kita untuk menjadi berkat. Nah, oke, kita akan lihat sekarang firman Tuhan itu, ya. Di dalam Yesaya 28 ayat 28, ini kalau nomor HP nomor bagus, saudara. Ya, Yesaya 28 ayat 28. Sudah ketemu? Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Nah, saudara, kita mau perhatikan yang tadi. Yang tadi benih gandum ditanam supaya bertumbuh menghasilkan gandum. Kemudian sekarang kita akan lihat waktu dia sudah bertumbuh, sekarang kemudian dia dituai, ya. Sekarang bukan hanya sesudah dituai selesai masalahnya. Berarti apa, saudara? Saudara dan saya bertumbuh jadi orang Kristen, ya. Misalnya bertumbuh apa? Semangatnya bertumbuh, baca Alkitabnya bertumbuh, imannya bertumbuh, ya dok. Terus mulai apa lagi? Pola pikir manusia lamanya sudah mulai dikupas, mulai terlepas, mulai ditinggalkan. Bukan berarti selesai prosesnya, saudara. Ya, terus apa? Waktu yang hilang dalam proses penantian di hidup kita, waktu yang seperti tidak ada artinya karena itu seperti hilang, kita seperti orang terkubur. Ya. Tapi bukan selesai sampai di situ, saudara. Ya, ini proses selanjutnya kalau saudara dan saya perhatikan ayat 28 katakan, apakah orang-orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Saudara perhatikan, mengirik itu apa? Saudara, proses memisahkan gandum dari kulit. Jadi saudara perhatikan di sini, ya. Gandum itu yang pertama untuk tumbuh dia harus apa? Berhasil memecahkan kulit yang melindungi benih itu. Amin. Nah, sekarang dia tumbuh, saudara. Dia tumbuh tadi apa? Ternyata ada kulitnya toh gandum itu. Bukan berarti sesudah gandum ini tumbuh kemudian keluar daripada kulitnya, dia menghasilkan gandum yang tanpa kulit. Amin. Ternyata juga tetap menghasilkan gandum yang ada kulitnya. Amin. Iya apa ya? Nah, sekarang kita akan lihat prosesnya lagi. Ya, saudara, saya mohon konsentrasi. Saya juga baru dapat pewahyuan ini, jadi tidak bisa detail. Nanti sesudah saya pulang, saya renungkan lagi, baru saya bisa khotbah yang detail sekali tentang hal ini. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Nah, saudara perhatikan, sesudah gandum ini dituai, sekarang gandum ini kan mau dibuat jadi biji gandum, entah mau dimasak jadi roti, jadi macam-macam, kita nggak tahu. Yang jelas ini jadi makanan, saudara, jadi berkat. Jadi ini lihat, prosesnya ini bukan untuk menjadikan dia tanaman gandum lagi, tetapi untuk menjadikan dia makanan. Kalau yang tadi benihnya diambil untuk menjadikan apa? Tanaman gandum. Sekarang menjadi makanan. Oke, tadi bicara tentang pertumbuhan, sekarang bicara untuk menjadi berkat. Oke, kita akan lihat prosesnya. Ya, sesudah dia dipanen, saudara perhatikan, tidak dipukul sampai hancur. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai. Nah, saudara, dalam proses saudara dan saya sesudah tumbuh, ya, sesudah mengalami perubahan pola pikir, itu akan ada mengalami pukulan demi pukulan. Halo. Nah, sekarang kita mau perhatikan dulu. Pukulan apa yang saudara dan saya alami? Misalnya, ya, ternyata orang terdekat kita, misalnya, ya, kita percaya, misalnya karyawan, nipu kita. Itu pukulan, saudara. Ya, orang yang kita percayai nipu kita itu sebuah pukulan yang menyakitkan. Misalnya. Terus yang kedua, orang yang misalnya kita hargai sebagai, ya, bapak rohani lah, kakak rohani lah, misalnya. Ternyata perbuatannya kayak gitu. Itu seperti kayak kita menerima pukulan. Ya, terus apa lagi, saudara, kita mau perhatikan di sini, ya. Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Tapi saudara tidak terus memukul sampai hancur, tapi terus dipukul sampai itu kulitnya pisah dari gandum. Selama belum pisah, digebuk terus, saudara.
Kita mau perhatikan di sini. Oke, sekarang perhatikan. Kalau proses yang pertama untuk bertumbuh, gandum itu sendiri harus, ya, benihnya harus bisa tumbuh sehingga memecahkan kulit. Dalam proses saudara dan saya sekarang untuk menjadi berkat, Tuhan menolongnya lewat keadaan-keadaan yang memukul. Saudara dan saya perhatikan di sini. Ya, saya sering terima pukulan, saudara. Ya. Hamba Tuhan yang saya anggap, wah, hamba Tuhan senior, ya. Saya hormati, saya hargai, ya. Memang saya sudah nggak serak khotbah di situ berkali-kali karena nggak ada istirahatnya, saudara. Ya, sesi 1 misalnya, selesai sesi 1, sementara istirahat, didoain satu-satu sampai sudah musik naik masih doakan, saudara, sudah pujian baru saya berduduk. Begitu duduk firman Tuhan, ya, saya selesai firman doakan lagi. Ya, saya sudah nggak serak, Tuhan, aku malas dah kalau begini. Aku bukan dukun, aku bukan ahli huamnya, ya. Tetapi karena saya hormat dia sebagai orang senior, ya sudahlah. Setiap kali dia undang, oke lah. Tapi udah nggak serak, saudara. Ya, belakang-belakang ngomongin saya. Saudara, Asen tuh suka ngemis jadwal. Saudara, saking saya, karena saya begitu hormat, saya begitu terpukul. Ya, karena saya terpukul, saya ngamuk, muntah. Langsung saya cari, saudara. Ya, langsung bukan mau saya pukul, bukan. Saya cari, saya minta klarifikasi. Saya bilang, saya dengar ngomongin saya ngemis jadwal ya. Saya katakan, enggak, maksud saya, orang-orang yang datang ke sini nanya, kok Pak Asen lama nggak diundang? Lah, yang ngemis apa? Pernah nggak saya telepon minta jadwal? Saya katakan, kok bilang saya ngemis jadwal? Itu pukulan buat saya, saudara. Orang yang saya hargakan, saudara, dalam pelayanan nubuatan, pelayanan kenabian. Kok sampai ngomong gitu? Ya, mungkin ada yang bilang, oh mungkin Pak Asen yang cerita sama Pak Asen ngarang. Enggak ada rekamannya, saudara, suaranya dia. Asen tuh suka ngemis jadwal. Kuduh, saudara. Ya sampai Tuhan, saya katakan, ini orang senior, orang tua kok nggak jaga mulut. Saudara, itu pukulan, saudara, sampai aduh. Saya nggak ngamuk di tempat dia. Saudara. Saya cuma tanya, terus dia bilang, enggak, maksud saya. Sebenarnya mau saya kasih denger nih suaranya siapa yang bilang saya ngemis jadwal. Tapi ya udahlah, ya dia berkelip, ya udah. Itu pukulan buat saya, saudara. Orang yang saya hargakan. Ya, ada lagi orang yang saya hargakan, saudara. Ya, karena selalu mereka bersaksi, mereka itu orang yang super taat sama Tuhan. Apapun kata Tuhan mereka lakukan, katanya. Resiko apapun, pokoknya mereka kerjakan. Saya hargai, karena selalu kesaksian mereka itu hidup yang pokoknya Tuhan mau apa kami kerjakan. Begitu saya dekat, begitu bergabung, saya diajar apa? Asen, kamu itu punya karunia nabi. Orang kalau mau ketemu nabi harus bawa uang. Duh, saya sampai bengong, kok gini saya diajar, saudara? Oh, saya pulang itu stres, saudara. Kok gini? Terus kalau orang miskin mau ketemu nggak boleh, nggak bisa. Itu pukulan buat saya, saudara. Ya, berkali-kali saya ngalami seperti itu, saudara. Ya. Jadi saudara dan saya perhatikan di sini apa? Ya. Firman katakan, ketika saudara dan saya ini mau dijadikan berkat buat orang lain, menjadi gandum yang sudah bukan biji yang untuk ditanam kembali, tapi menjadi gandum yang siap untuk menjadi makanan, menjadi berkat, itu saudara dan saya harus mengalami banyak pukulan. Saudara, saya ngalami, saudara. Ya, saya ngalami lagi, saudara. Orang yang saya dukung pelayanan. Perpuluhan saya kasih, saudara. Begitu dia minta lagi, saya nggak kasih. Langsung jelek-jelekin saya di mana-mana. Saya bilang, Tuhan. Ya, kepala pukulan melulu saya ngalami, saudara. Ya, makanya saya bilang, iblis itu saat ini dia tidak repot. Dia lagi duduk leha-leha, dia pesta pora, dia nggak ganggu orang Kristen, saudara. Ya, karena kita ini saling menghancurkan satu sama lain. Ya. Tahun kemarin itu ada surat terbuka dari gereja setan kepada gereja-gereja di Amerika, itu ada di internet semua. Dia katakan apa? Kami tidak perlu repot-repot menjatuhkan kalian karena kalian saling menghancurkan sendiri. Dan memang itu benar kalau kita perhatikan. Ya. Yang terjadi apa? Cuman begitu, udah melulu perang-perangnya kita perang sendiri, bukan perang sama orang lain. Ya, saudara, saya ngalami, saudara, seperti itu. Ya, orang yang memutarbalikkan perkataan. Aduh, saya sampai Tuhan.
Ini orang saya hormati, saudara, sebagai senior, ya. Karena saya punya mama walaupun tidak totok itu dia sekolah tinggi di sekolah Chongxiao. Jadi dia ngajar itu kalau kita itu saya pun sampai ketemu orang, saudara, tetap saya nggak bisa sebut nama selalu ada koh, ada ci. Kalau saudara perhatikan kalau saya ngomong nggak pernah saya sebut nama, ada koh, ada ci-nya, itu selalu karena saya diajar seperti itu. Di keluarga saya, saudara, itu kami berlima itu nggak ada manggil nama, selalu manggil sesuai urutan, ya. Selalu manggil misalnya adik saya yang paling kecil panggil adik saya yang kakaknya dia itu ko. Selalu nggak pernah panggil nama. Kami sangat disiplin di hal-hal seperti itu. Ya, jadi nggak bisa dia panggil nama gitu, nggak ada di keluarga kami. Ya, sangat keras aturannya seperti itu. Jadi urutan itu selalu jelas sekali. Ya. Dan saya ngalami, saudara, pukulan seperti begini. Ya. Sampai apa saya katakan, Tuhan, gitu, saudara. Ya, kenapa? Kita kagum, ternyata diajar yang nggak benar, saudara. Kamu nabi, orang ketemu nabi mesti bawa duit. Loh, di mana ayatnya? Ada dia bilang. Waktu ketemu Nabi Samuel itu siapa? Saul harus bawa duit. Sampai Saul waktu mau ketemu bilang, kita tidak mau bawa apa-apa untuk hamba Allah itu. Jadi harus bawa. Loh, saya bilang kalau orang nggak punya duit gimana? Saudara. Ya banyak hal yang saya sampai, kok gini gitu, saudara. Ya. Jadi itu pukulan karena kenapa? Saya mencari idola. Saudara pun pasti mencari idola dalam hidup saudara. Siapa sih hamba Tuhan yang kita bisa jadi contoh? Ya kan saya dulu begitu. Siapa sih jadi contoh? Saya cari, ini dia selalu bicara, dia hidup benar, dia selalu kalau minta apa-apa dia percaya kalau dia mau minta apa dia selalu berdoa. Terus dia saksikan apa yang dia butuh Tuhan kirim. Ternyata saudara, saya ketemu pengusahanya kasih lihat SMS, Hasan nih baca. Loh, nomor HP-nya dia, saya kenal betul saudara nomor-nomor itu. Minta duit. Loh, katanya di mimbar khotbahnya kalau kami butuh, kami berdoa uang datang. Kok pergi minta-minta? Saudara. Ya, apalagi diceritakan pengusahanya cerita Hasan. Dia pertama telepon lewat stafnya, saya nggak mau jawab. Habis itu dia sendiri telepon saya nggak mau jawab. Dia datang cari saya katanya. Jadi untuk apa? Minta duit. Tapi kalau di mimbar kami berdoa, kami rampas dari iblis dan Tuhan kirim. Loh, saudara, saya bilang Tuhan, ini contohnya saya ini harus percaya yang mana kalau begini, saudara? Ya, saya mengalami saudara pukulan. Nah, saudara, kenapa saudara dan saya perlu mengalami pukulan? Supaya ketika saudara dipukul di bagian itu, saudara rasa sangat sakit, saudara nggak ngulang pukul orang di bagian itu, saudara. Perhatikan di sini. Ya, kalau kita dibegitukan sakit, kita mikir begitukan orang karena kita tahu rasanya sakit. Tapi kalau kita nggak rasa sakit, saudara belum mengalami kita gitukan orang, kita rasa orang itu nggak sakit loh. Karena kita belum mengalami, saudara. Ya, jadi saudara dan saya tolong perhatikan di sini. Ketika saudara dan saya mau dijadikan berkat oleh Tuhan, Tuhan izinkan pukulan demi pukulan kita hadapi. Pukulan untuk apa, saudara? Lihat di sini. Ya, di proses yang kedua karena ini bukan mau ditanam tapi mau dijadikan berkat, prosesnya berbeda, saudara. Kenapa? Memang, saudara lihat, dia dibantu biji gandum ini supaya terlepas dari kulitnya. Jadi dibantu, saudara perhatikan. Ada bantuan dengan cara dipukul-pukul. Tidak ditaruh geletak gitu terus saya keluar sendiri, lepas, tidak bisa. Ya, beda dengan waktu dia ditanam untuk pertumbuhan. Nah, kembali dulu ke sini, saudara, kita lihat di bawahnya. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai, lihat, saudara, sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak, jentera itu roda. Jadi zaman dulu, saudara, caranya memisahkan gandum dengan benihnya dengan biji gandum itu satu dipukul-pukul, yang kedua saudara dilewati dengan gerobak, rodanya jadi jalan sana jalan sini pecah sendiri. Lihat saudara yang kedua, yang pertama dipukul cetak betul, yang kedua apa? Digilas, digiling, saudara perhatikan, dijepit. Jadi kembali saudara dan saya lihat ayat ini. Ya, Tuhan katakan apa? Di firman Tuhan. Ya. Kalau kita bertumbuh, itu mesti dari dalam.
harus punya keinginan bertumbuh, harus punya keinginan untuk berdoa sendiri, harus punya keinginan bergumul sendiri. Ada satu keluarga, saudara, saya kenal, mereka saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan yang parah karena mereka punya rumah, sudah rumah dijual, mereka kontrak sudah habis beberapa bulan lalu, mereka tidak bisa keluar karena tidak tahu mau keluar kemana karena tidak punya uang. Yang punya sudah ngamuk-ngamuk, saudara. Ya, terakhir yang punya bilang, pokoknya tanggal segini harus keluar karena sudah tunda sekian bulan keluar dari rumah, sudah habis kontrak. Saudara. Ya, terus mereka telepon saya, Pak Hasan, ini habis kontrak. Terus sudah habis berapa bulan lalu, tapi kita nggak tahu mau keluar kemana, kita nggak punya uang. Saudara, di roh saya Tuhan kasih rasa, mereka tidak benar-benar menjerit kepada Tuhan. Mereka cuma, iya gimana ya? Saudara perhatikan, waktu saudara dan saya Tuhan tuntut bertumbuh, saudara dan saya Tuhan tuntut inisiatifnya. Tuhan tuntut dari kemauan sendiri, ayo datang doa sungguh-sungguh, jerit sungguh-sungguh, berseru sungguh-sungguh. Nggak bisa cuma telepon sana, telepon sini, minta sana, minta sini, datang ke pendeta A, B, C, D, E, F, G. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Benih itu hanya tumbuh lewat apa tadi, perhatikan? Dia tidak ditanam di dalam tanah, terus gelap, betul? Tidak dibantu dikupas, toh, supaya dia gampang bertumbuh. Tidak, karena kalau dikupas, perhatikan, dia jadi busuk. Saudara. Kenapa? Karena dalamnya belum tumbuh, dikupas, rusak. Kalau dalamnya sudah tumbuh, otomatis itu kulit pecah sendiri, saudara. Saudara dan saya perhatikan, berarti apa? Harus ada kemauan sendiri, harus ada tekad, harus ada kesungguhan dari dalam. Nggak bisa ke sana, kemari, nggak bisa, saudara. Ya. Dan saya tahu kenapa Tuhan tidak tolong dalam kondisi seperti ini. Karena mereka cuma memikirkan masalahnya, tidak berlutut berjam-jam untuk memohonkan pertolongan. Saudara. Ya, saya ngalami, saudara, dulu waktu saya stres itu, ya. Saya berhenti kerja, terus apa? Stres, ya, coba usaha ini gagal, coba usaha itu gagal, karena Tuhan bilang harus jadi hamba Tuhan, tapi bandel sekali, terus bikin ini, bikin itu, dan Tuhan bikin selalu gagal. Ya, nah sudah gagal karena stres berat, saudara, terus baru berlutut terus berdoa. Itu mesti ada inisiatif sendiri, nggak perlu tolong saya, ayo doakan saya, ayo urapi saya, ayo apa betul? Saudara, itu nggak bikin saudara dan saya bertumbuh. Saudara, beberapa hari lalu saya dengar khotbahnya Erastus, saudara. Dia mengajar zaman sekarang ini semua Kristen klenik. Kristen apa? Klenik. Klenik itu apa? Kristen perdukunan. Saudara, dibikinkan acara ini supaya saudara lepas, dibikinkan itu semua perdukunan. Dia katakan, saya dengar, ya benar juga ada sebab. Kenapa? Karena saudara, kalau saudara dan saya diproses oleh Tuhan, Tuhan bilang, benih ini tidak dibantu, saudara, oleh tangan petani dibuang dia punya kulit. Tidak. Ditanam utuh dengan kulitnya, dia sendiri dari dalam harus memecahkan kulit itu keluar. Saudara, bukan dibantu. Makanya saya kadang heran, berapa tahun lalu juga judulnya begini. Ini sekarang judulnya begini melulu, berarti nggak habis-habis, berarti emang nggak terlepas-lepas dong. Buktinya, bikin melulu yang kayak gini sama aja temanya, berarti nggak lepas dulu. Kalau memang benar jujur berarti udah semua selesai. Masa harus bikin lagi begini aja sih. Berarti nggak terlepas dong. Saudara, kalau kita pakai ini, makanya orang Kristen itu jangan sok ngeroh aja juga pakai otak. Saudara, Tuhan kasih karunia otak, tapi otak yang sudah dirubah menurut firman Tuhan. Saudara, jangan pokok biar salah nggak apa-apa, yang penting kan ini mempercepat. Loh, ini salah, saudara. Iya, enggak ada, saudara. Orang dunia pun, saudara, orang Indonesia ada satu bikin buku, saya baca di Jawa Pos. Dia bikin buku apa? The right process will bring great result. Nanti saudara cari itu di Gramedia ada. Itu orang Indonesia yang buat itu, bukan pendeta, saudara. Dia mengerti apa? Proses yang benar akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya, saudara coba. Dulu masih makan ayam kampung sama ayam broiler. Itu kan perlu adaptasi, betul? Karena kenapa? Ini di prosesnya nggak wajar, saudara. Ini wajar. Terus saudara perhatikan, ya, makan telur ayam yang, maaf, ini ayam dikurung, dikasih makan pelet sama ayam yang makan liar. Lain, saudara, ternyata kandungan gizinya. Karena kenapa? Prosesnya tidak alamiah.
Nah, zaman sekarang orang tidak begitu ngomong proses, orang langsung tengking. Ngomongnya apa? Percepatan. Amin. Iya dah. Secepat-cepatnya saudara bikin kue, saudara nggak bisa taruh fermipan sebanyak-banyaknya supaya cepat mekar. Amin. Betul. Betul. Nggak bisa, ada takarannya. Terus apa? Sudah dibentuk, ditunggu mekar dulu, baru masukkan oven. Amin. Nggak bisa percepatan. Sudah bikin, belum mekar, masukkan oven. Itu untuk roti, untuk lempar anjing. Karena akan keras sekali, saudara. Jadi, Tuhan itu, saudara, tidak kekurangan waktu. Ya. Jangan percaya gini, karena ini sudah zaman akhir, tidak ada proses lagi, sudah. Nah, Tuhan itu, saudara, masuk surga, ingat ukuran surga sudah jelas, tidak bisa diperluas, nggak bisa diperkecil. Sudah standar. Berarti apa? Yang masuk sana sudah standar, memenuhi atas kriteria, masuk. Nggak penuhi kriteria, tidak masuk. Tapi neraka tidak ada standarnya. Saudara cari ukuran neraka di Alkitab tidak ketemu. Tapi ukuran surga, coba saudara buka Wahyu, jelas ukurannya. Karena kenapa? Semuanya standar. Kalau neraka tidak. Karena kenapa? Tuhan bilang, terserah kau mau masuk sini ya aku perluas. Mau masuk lagi tak perluas. Gampang, tapi masuk surga enggak. Tak cek dulu, cocok enggak. Karena ini tempatnya terbatas. Saudara, surga terbatas, tidak tanpa batas. Jadi yang bisa masuk sana, itu jelas kualitasnya, saudara. Ya, saya masih ingat waktu kami di kampus juga, ya, itu dulu terima cuma 240 mahasiswa, saudara, yang ngelamar sekian ribu. Ya, sehingga apa? Yang masuk itu dijamin udah lulus tes yang sangat berat berhari-hari, saudara. Ya, tapi kemudian karena kebutuhan tenaga kerja di pariwisata, perhotelan itu begitu banyak, akhirnya dibikin kelas extension. Saudara, kelas extension. Tambahan, bukan yang sama, teman. Memang kampusnya sama, tapi itu extension, saudara. Ya. Kemudian apa? Dosen-dosennya diganti. Ya, yang cuman berteori tok, bukan orang-orang yang kenyang di pengalaman di hotel, saudara. Sehingga yang terjadi apa? Tentu saja mereka cuma hafal teori, nggak hafal praktek, saudara. Jadi kembali ke sini, ya, saudara. Ingat, ya. Minggu kemarin saya ketemu satu orang. Dia kecewa karena Tuhan bilang cepat. Cepat mana katanya. Ya saya bilang, jangan terlalu mengartikan percepatan itu berarti nggak ada prosesnya. Tetap ada prosesnya. Jangan menerjemahkan karena ini sudah zaman akhir, Tuhan sudah keburu-buru sehingga apa? Sudah nggak pakai syarat dah. Betul? Karena dia Tuhan sudah kepepet waktu, saudara. Itu nggak ada, saudara. Ya, itu pengajaran bikin orang jadi gampang putus asa, bikin orang jadi tidak Kristen yang teguh. Karena kenapa? Menginginkan semua, membayangkan semua gampang. Kenapa dia gak stres, saudara? Karena Tuhan janji sama dia sesuatu dan itu belum terjadi. Padahal janjinya baru berapa bulan lalu. Dia sudah bingung karena selalu percepatan. Mana? Saudara. Ya. Saudara dan saya tolong harus mengerti arti percepatan. Akselerasi itu artinya bukan seperti yang kita bayangkan, bukan seperti yang orang khotbahkan. Akselerasi itu apa, saudara? Ketika saudara dan saya sudah dianggap lulus oleh Tuhan di dalam suatu proses, kemudian Tuhan mulai apa? Saudara dan saya masuk ke level yang berbeda, maka yang ketika masuk di level itu saudara berhak atas hal-hal janji Tuhan dan lain-lain. Itu diberi. Itu bukan percepatan, itu nggak ada hubungannya sama percepatan. Itu sudah istilahnya orang Jawa bilang wis wayahe. Sudah waktunya saudara terima, bukan percepatan. Saudara, jadi lihat, waktu saudara dan saya disuruh bertumbuh sama Tuhan, ada waktu yang hilang. Kenapa? Ditanam, dikubur. Nggak ada kelihatan. Nggak ada perubahan. Orang dikubur kok. Jadi apa? Sekian tahun misalnya kita jalan hidup ya monoton. Terus apa? Masalah sama. Pergumulan sama. Terus apa? Beban ya sama. Mungkin keuangan ya sama. Itu masa-masa yang hilang dari hidup seseorang. Menurut kita. Menurut Tuhan enggak. Itu masa-masa Tuhan bekerja giat mengurus kita. Ya jadi, saudara, kita mau mengerti yang sehat tentang pengajaran. Karena kalau kita sudah keliru mengartikannya, kita tidak jadi orang Kristen yang kuat, saudara. Ya. Kita tidak bisa kuat karena kenapa? Begitu percepatan loh, kok sudah 1 tahun belum loh. Saudara, ini keliru, saudara. Kenapa? Ya, saya pernah kasihkan nama saudara kan.
Sesudah 16 tahun saya tidak punya apa-apa. 16 tahun saya ini bilang hamba Tuhan. Ya bukan. Karena kenapa, saudara? Musuhnya banyakan pendeta. Loh, kalau hamba Tuhan kan masih rukun sama hamba Tuhan. Ini bukan musuhnya. Sehingga saya sampai pernah bilang, Tuhan, jangan-jangan ini roh setan di dalam saya. Saya sampai begitu, sampai saya bilang, kalau roh setan ampuni saya, Tuhan. Saya salah, saya sesat. Saking sampai seperti itu, saudara, tertekan. Ya. Terus apa lagi, saudara? Orang mulai itu, kalau enggak mau nubuat, enggak mau apa, enggak undang. Kalau undang, nubuat. Jangan khotbah panjang-panjang, tumbangi tangan lama-lama. Saudara, saya enggak mau. Terus apa? Udah, enggak usah diundang. Terus saya sampai bilang, Tuhan, mereka nolak semua. Jangan-jangan iblis di dalam aku, makanya mereka tolak. Roh Kudus jawab apa? Mereka tidak pakai kamu, aku yang pakai. Oh, saudara, saya dengar jelas, mereka tidak pakai kamu, aku yang pakai. Terus pakai Tuhan nek engkau yang pakai. Bingung toh? Betul? Nek saudara, kalau misalnya saudara punya persoalan apa, paling bilang, Pak, saya pakai ya, tanggal segini bisa? Ya dah, mau dipakai dah. Lah terus kalau orang enggak ngundang, pakai apa? Dipakai siapa? Ya dah. Bingung toh, saudara? Tuhan bilang, aku yang pakai, saya juga bingung. Yang namanya dipakai Tuhan tuh yang kayak apa? Saudara, ternyata, saudara, memang yang dipakai Tuhan itu bukan hanya khotbah di mimbar, ya, bukan hanya apa, pelayanan-pelayanan yang kelihatan. Nah, dipakai Tuhan itu juga apa? Ngerti hatinya maunya gini. Itu namanya dipakai Tuhan, saudara. Terus apa? Nyampaikan pesan Tuhan ke orang-orang yang Tuhan suruh, walaupun orang tuh enggak ngundang. Itu yang namanya dipakai. Ya, Tuhan bilang, aku yang pakai kamu. Saya debat lah, terus caranya piye itu kan? Ya karena kan saya enggak sekolah teologi, enggak ngerti dan dipakai Tuhan tuh yang kayak apa. Saudara, kalau enggak diundang kan berarti enggak dipakai. Ternyata enggak, saudara. Ya. Kenapa? Namanya dipakai Tuhan itu macam-macam. Duduk di kaki dia, dengar dia juga dipakai. Dipakai mendengarkan Tuhan. Terus apa? Kalau kita nyembah, Tuhan ngeluh, Tuhan ngomel, Tuhan cerita, dia marah sama anaknya. Itu juga dipakai. Jadi apa? Embernya Tuhan. Dengar kalau Tuhan marah. Saudara. Iya? Saudara mungkin masa? Oh iya, Tuhan sering ngomel. Saudara. Pernah juga dia sedih. Anakku tuh selalu salah pahami aku. Kenapa? Aku tahan berkat supaya dia bertumbuh. Dia ngamuk. Aku berikan langsung permintaannya, dia hilang. Saudara. Tuhan tuh waktu doa Tuhan ngomong begitu. Iya ya Tuhan ya, kasihan engkau ya. Saya bilang gitu. Saudara. Jadi itu juga dipakai. Jadi apa? Sahabatnya Tuhan. Tempat Tuhan cerita. Saudara. Ya, itu juga dipakai. Ya, jangan membayangkan dipakai itu berarti sini semua terima kesembuhan, sembuh semua, nama dipakai. Nah, saudara. Ya, ini baik. Jadi kembali ke sini dulu. Apa tadi? 1, terima pukulan. Dipukul, saudara. Mungkin disakiti orang terdekat seperti saya itu terima pukulan orang yang saya hargakan, ternyata oh kayak gini ya. Orang yang saya hormati lah kok ngomongnya gini. Ya, terus ada yang ngomong lagi, saya enggak mau pakai dia. Ya. Saya jengkel sekali. Kenapa, saudara? Minggu sebelumnya dia punya koordinator telepon SMS saya 3 kali. Minta jadwal. 3-tiganya saya nggak bisa. Pertama dia bilang bisa tanggal segini, saya bilang maaf saya nggak bisa tanggal sekian. Lagi bisa nggak tanggal segini? Tanggal segini juga nggak bisa, tanggal segitu sudah terisi. Lagi ya tanggal segini juga nggak bisa. Ini minggu depan dia ngomong saya nggak mau pakai dia. Coba saudara, ini kan mulut bola balik. Masih saya simpan waktu itu SMS ya saudara. Saya bilang nih buktiin. Ngapain koordinatornya SMS saya minta jadwal? Kadang-kadang orang Tuhan, kok orang tuh gampang mulut bilang A, bilang B, bilang C. Untuk menjadi berkat, saudara dan saya harus menerima Untuk apa pukulan itu? 1, saudara. Pukulan setiap saudara dan saya dipukul itu membuat saudara dan saya mengerti bahwa itu menyakitkan. Berarti, kalau saudara dan saya ingin jadi berkat, jangan melakukan hal yang sama. Yang kedua, saudara, kenapa saudara dan saya perlu dipukul? Saudara, supaya saudara dan saya semakin teruji cintanya dan kasihnya.
Saudara, semakin orang mengasihi, semakin dia bisa menjadi berkat. Saudara, saya ingat setiap saya doakan orang, kalau saya sudah rasa sangat kasihan sama orang itu, saya sampai, aduh Tuhan, kok gini nasib orang ini. Saudara, dia sakit itu sembuh. Saya ada doakan orang buta, saudara. Ya, saya bilang, Tuhan, ini kasihan anak perempuan Tuhan. Kalau dia terus buta, siapa mau sama dia? Kasihan dia Tuhan. Terus ibunya juga susah, karena ibunya ditinggal sama papanya. Papanya hilang, saudara. Menikah sama perempuan lain, ninggalkan si ibu yang kasih makan 2 anak. Jadi ibu ini kerja cleaning service untuk kasih makan anaknya 2. Saya bilang, kasihan Tuhan. Nah, begitu ada belas kasihan kita doa, sembuh, saudara. Melek dia. Saudara, jadi saya juga berarti, kok bisa Tuhan? Tuhan kan bilang, setiap aku jatuh belas kasihan, pasti mujizat. Iya benar juga Tuhan kan. Begitu dia kasihan, coba waktu dia nangis, betul? Waktu di sumur rasa apa? Maria cerita ya, Lazarus mati, nangis loh. Lazarus bangkit, saudara. Betul? Coba lihat waktu apa? Itu janda di kota Nain, betul? Tuhan Yesus kasihan tuh, sudah janda, anak tunggal mati. Terus siapa yang piara dia sekarang? Kasihan sekali. Dibangkitkan anak itu. Jadi kuasa daripada belas kasihan, kuasa daripada kasih, saudara. Ya, jadi yang kedua, terus yang ketiga, saudara-saudara, dan saya perlu mengalami pukulan untuk apa? Tadi jelaskan, supaya ini teruji. Saudara perhatikan, ya. Saya ada pisau, saya beli di Jerman, dan itu mahal sekali, saudara. Jutaan, kecil sekali, tapi mahal sekali. Ya, itu terbuat dari baja 4 berapa sekian kode bajanya. Jadi itu nggak usah diasah, sudah. Itu pakai aja, nggak pakai asah-asah. Karena kenapa? Bajanya khusus. Nah, saudara, untuk membuat pisau jenis itu bukan hanya dari campuran besinya, tapi pisau itu dipakai hot temper namanya. Jadi dia dibakar panas dan dipukuli. Sehingga pisau itu menjadi logam yang sangat padat. Tidak ada rongga sedikit pun. Saudara mungkin, loh, besi masa ada rongganya, Pak? Pakai mikroskop yang besar, saudara bisa lihat, pasti ada lubang alus-alus itu dalam besi. Nah, dengan dipukul terus lubang itu menjadi sangat rapat, bahkan tidak ada lagi lubang. Sehingga apa? Besi yang ini menjadi besi yang sangat keras dan tajam luar biasa. Saudara, supaya kenapa saudara saya itu dipukul? Saudara, supaya saudara perhatikan, supaya nggak ada rongga-rongga lain di dalam hidup kita, nggak ada ruangan-ruangan lain di dalam hidup kita, karena itu sudah digebuk semua. Ya, supaya kenapa? Nggak ada rongga ketamakan, nggak ada ruang kesombongan. Supaya kenapa? Tertutup semua, seperti proses besi itu kalau dipukul. Ya, oke, kita lanjutkan sedikit. Saya lihat cukup mengantuk hari ini, banyak. Ya. Oke, terus yang kedua tadi dikatakan apa? Dilindas dengan apa? Roda gerobak. Saudara pakai gerobak isinya apa? Beban, betul? Iya apa enggak? Isinya muatan. Amin. Amin. Loh, itu sudah diisi muatan, dipakai untuk ngelindas kita. Saudara dan saya perhatikan. Ya, kami hamba Tuhan sering saudara kayak dilindas gerobak. Orang punya masalah banyak, ya toh? Dia masukin ke kepala kita. Ini loh, masa denger. Sehingga kita nggak dikasih kesempatan untuk ngomong. Saudara, banyak orang kalau udah konseling itu dia aja yang ngomong. Saya kalau udah gitu saya bilang, mau konseling apa curhat? Kalau konseling denger saya ngomong. Kalau curhat nggak usah kesini, cari temanmu di luar. Karena orang tuh ketek dia, loh ini mau curhat. Kalau curhat saya nggak punya waktu, saya bilang. Konseling denger saya. Karena kok orang tuh karena maaf kata saudara ya, orang tuh nggak suka berdoa sehingga dia sukanya ngomong ke orang. Kalau saudara suka berdoa, sebagian sudah diomongkan ke Tuhan, jadi bisa sedikit. Tapi tidak suka berdoa, sepenuhnya ngomong ke orang, itu masalahnya. Saya bilang, terus, saya bilang, stop. Oh, stop, ini mau konseling. Namanya konseling, saya yang ngomong. Konselornya yang ngomong. Betul? Kalau curhat dia lah, kalau curhat dari temannya lebih baik. Nggak usah saya nggak butuh dengar begitu-gitu. Ruwet, saudara. Banyak orang, saya sudah begini loh, Pak, saya sudah iya, berarti tidak ada salahnya loh. Kalau udah tidak ada salahnya, sudah. Kalau udah imani tidak ada salah, apa cari saya? Banyak orang begitu, saudara. Ya, makanya konselor itu mesti apa? Tegas, saudara. Ya, jangan misalnya apa? Ya, dilihat dia cerewet, enggak apa-apa lah, biarin aja. Anggap radio rusak, betul? Kebetulan baterainya di rumah, soak, misalnya radionya dengerin aja. Itu juga tidak sehat, saudara. Baik, jadi kembali ke sini. Ya, di prosesnya apa? Dipukul, sudah. Terus yang kedua apa? Dilindas, dijepit.
saudara dan saya perhatikan. Jadi, saudara lihat sekarang di sini. Ada proses untuk membantu saudara, ya, supaya gandum ini bisa menjadi berkat. Saudara bisa menjadi bahan makanan, karena selama gandum ini masih berbentuk gandum yang ada kulitnya, ini nggak bisa dimakan, saudara. Dia harus dipisahkan dari kulitnya. Nah, sekarang kita akan rangkum jadi satu. Ketika saudara dan saya, Tuhan mau bertumbuh, Tuhan bawa saudara ke masa-masa yang gelap dari hidup kita. Tuhan bawa saudara ke masa-masa yang terhilang dari waktu hidup kita. Hilang tuh waktunya, dia ditanam kan nggak hilang. Tapi dia masih ada, tapi dia hilang, saudara. Terus apa? Siang malam sama saja. Siang malam, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ya sama. Nggak ada perubahannya, saudara. Ya, kembali ke sini dulu, oke? Terus dia harus dari dalamnya sendiri bertumbuh, dari dalamnya sendiri punya tekad, dari dalamnya sendiri rajin, dari dalamnya bangkit, dari dalamnya tekun. Nggak bisa sedikit, Pak tolong doakan, tolong sana, tolong sini, tidak tertolong. Nanti saudara baca bukunya si John Bevere itu, saya lupa judulnya karena saya terlalu banyak baca buku. Ya, dia bilang apa? Ya. Di salah satu bukunya dia katakan, Tuhan kasih dia penglihatan, orang-orang yang altar call selalu lari ke mimbar. Setiap pendeta altar call selalu maju. Tuhan katakan, orang-orang itu adalah manusia yang tidak pernah berubah. Nanti cari salah satu bukunya John Bevere. Saya nggak bisa bongkar, saya punya perpustakaan, saudara. Karena buku saya dus-dusan. Jadi pokoknya cari bukunya John Bevere, beli nanti ketemu kalimat itu. Waktu Tuhan bilang, mereka tidak pernah berubah. Mereka berinisiatif cari Tuhan. Mereka cari pendeta, bukan cari Tuhan. Mungkin pendeta ini bisa lebih cepat, pendeta ini lebih cepat, pendeta ini bisa tolong saya. Pendeta bukan makelar kasus, saudara. Tolong ditanam. Pendeta bukan makelar masalah dan pergumulan sama Tuhan. Makanya perlu mengalami pukulan. Supaya kenapa, saudara? Ketika dipukul rasa sakit, karena sudah terbiasa kebal dengan rasa sakit, jadi waktu ngalami rasa sakit lagi tidak manja. Halo? Saudara, kalau orang dari kecil hidup enak, sedikit saja masalah dia sudah anggap masalah sangat besar dalam hidupnya. Tapi orang juga dari kecil sengsara, sedikit saja masalah juga dia merasa, hidup kok anda terus menderita. Jadi kembali saudara dan saya perhatikan. Tuhan berharap saudara dan saya tumbuh dari dalam. Dari tekad, dari inisiatif sendiri. Dari semangat. Bukan berharap selalu peneguhan, selalu penghiburan, selalu firman yang enak-enak. Ketika saudara dan saya punya masalah, Tuhan mau saudara sendiri berdoa. Saudara sendiri cari. Kami hamba Tuhan hanya mendukung doa. Saudara. Ya, jangan dijadikan Tuhan. Oh, Bapak gampang nih, Bapak dekat sama Tuhan, tolongin dong. Loh, sembarang. Ya. Terus apa? Nanti Pak, kalau berhasil 10% saya enggak lupa. Wah, ini maklar memang mentalnya, saudara ya. Maklar, saudara. Ya, baik. Jadi, kembali, terus apa lagi kedua, saudara? Ini hanya bisa keluar dari kegelapan. Dia hanya akan bisa keluar kalau dia tumbuh. Selama dia nggak tumbuh, dia tetap di dalam. Jadi jangan berpikir, Tuhan kenapa saya nggak selesai masalahnya, kenapa nggak selesai pergumulannya. Tuhan bilang, udah tumbuh belum? Seperti tadi saya saksikan itu, kenapa orang itu tetap tidak ditolong Tuhan? Dia nggak bisa dalam kondisi kejepit gitu, dia nggak bisa doa sampai jam-jaman, saudara. Orang terjepit kayak gitu pun tidak bisa berdoa menjerit berjam-jam. Paling doa sebentar, habis itu dia mikir ke masalahnya. Itu yang bikin saudara dan saya tidak tertolong. Kenapa Tuhan perlu saudara dan saya seperti mengemis, menjerit? Karena Tuhan sedang menghancurkan harga diri saudara dan saya yang terlalu tinggi, lebih daripada sikap kita dalam menghargakan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, aku mau lihat seberapa kau rendahkan dirimu. Seberapa kau jerit kepadaku. Tuhan kadang butuh seperti itu. Bukan Tuhan kejam sama saudara dan saya, bukan. Tapi ada kesombongan manusia lama yang harus dihancurkan. Itu yang Tuhan bilang, ini kalau nggak hancur, besok aku berkati keluar lagi. Ini akan berkembang luar biasa. Minimal, kalau sudah kita dihancurkan manusia lamanya,
lebih tahan lama, lebih lama tahannya daripada enggak. Saya kan pernah saksikan sama saudara teman saya, teman satu gereja, teman kemana-mana bareng. Begitu diangkat jadi kepala cabang bang, di SMS nggak jawab, dia pokoknya sudah seperti kita sudah nggak bersahabat lagi, level kita beda, kayak gitu saudara. Itu teman saya saudara. Waktu susah doang, pasien tolong doakan, pasien. Begitu diangkat langsung, tidak sama sekali putus hubungan, saudara. Seperti orang yang istilahnya, sorry kita sudah levelnya beda. Dulu saya susah, saya bergaul sama kamu. Sekarang saya orang sukses, kepala bank saya. Jadi nggak butuh gaul sama kamu. Itu saudara. Orang yang tidak mengalami proses. Ya, kalau saudara dan saya mengalami proses, tidak, saudara. Ya. Apa yang mau dibanggakan? Bukan kerjaan kita kok. Betul? Apa yang mau dibanggakan? Loh, bukan kita yang mendapatkan, Tuhan yang kasih. Betul, kita kerja sekeras apa kalau Tuhan nggak kasih bisa dapat. Tukang becak lebih keras kerjanya daripada kita kok. Betul? 3 orang kadang naik gendut-gendut. Betul? Iya toh? Dia lebih keras kerjanya tapi dia nggak dapat apa-apa. Betul? Semua tergantung Tuhan. Kita kerja pun kalau Tuhan nggak kasih berkat, ya kerja cuma cukup makan, kadang kurang bahkan. Tapi kalau Tuhan kasih, ya kerjanya enteng, ya hasilnya berat, amin. Saudara, jadi kembali ke sini, saudara, kita mau perhatikan apa? Tuhan perlu menanam dan mengubur kita. Dalam suatu periode hidup kita, tanam itu. Jadi kalau saudara yang belum mengalami, siap-siap dikubur. Ya, jadi hilang tidak berarti ada masa yang sepertinya ya, sekian tahun kok enggak ada perubahan. Lah itulah masa dikubur supaya tumbuh. Terus Pak, supaya bisa keluar gimana? Ya tumbuh. Selama enggak tumbuh, enggak bisa keluar dari kubur itu. Enggak ada petani bilang, tak bantu ya, tak naikkan ke atas. Nggak bisa, saudara. Ya enggak ada rumusnya. Tetapi untuk menjadi berkat, saudara dan saya dibantu dengan dipukul-pukul supaya gampang pecahnya. Lihat, kalau ditanam enggak boleh dipukul-pukul. Karena keburu busuk dalam tanah, belum siap tumbuh ditanam. Iya kan? Tetapi untuk menjadi berkat, dipukul supaya pisah. Jadi, ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Ya, Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat, bukan hanya tumbuh. Selama saudara dan saya dikubur sama Tuhan, ayo punya inisiatif bangkit, punya inisiatif bertumbuh, punya inisiatif, ya aku mau berdoa, ya aku mau baca firman. Jangan tunggu Pak, Bapak dah khotbah, kan saya bukan tak bakat khotbah, Bapak dah. Ya saya denger aja dah, pokoknya saya aminkan. Loh enggak, sekarang juga harus sendiri. Terus Bapak kan Bapak peka, Bapaknya yang doa, saya doain aja. Loh, enggak, kita harus doa sendiri. Saudara enggak boleh semua dilempar ke genduk. Betul? Loh, iya enggak, kalau saudara punya anak semua genduknya jawab, enggak mungkin saudara bangga. Betul, dapat 10. Siapa yang kerjain kemarin? Mbok. Oh, pinter anakku, aduh, pinter kamu ya. Amin. Iya enggak? Saudara pasti enggak boleh begini. Betul apa enggak? Nah, kedua jadi berkat harus dipukul-pukul. Saudara, kenapa banyaklah ujian nanti saudara, kenapa kita harus mengalami pukulan demi pukulan dari hidup kita? Bukan karena kita berdosa, tapi Tuhan hendak menjadikan kita berkat. Saudara, ketika saya terpukul pun, saudara, saya membayangkan, saya bisa rasakan kalau orang mengalami hal yang sama. Saudara dan saya perlu mengalami pukulan demi pukulan, supaya kenapa? Saudara nanti jadi berkat, bukan jadi penghakim, jadi hakim buat orang. Misalnya, kalau orang cerita, aduh anak saya nakalnya kayak gini, baru gitu aja nakal anaknya kok begini. Cengeng ibu ini. Loh, ini kan bukan saudara mengundi dia, saudara menghakimi dia. Betul? Misalnya ada bilang, aduh saya dalam kesulitan keuangan. Saudara tidak mengalami kesulitan keuangan, saudara akan bilang, baru gini aja ngomel, ngeluh. Betul, kita tidak ngalami. Tapi kalau kita ngalami, kita bisa simpati sama dia. Oh ya, saya sudah ngalami, saya bisa rasakan persis rasanya. Sehingga apa? Karena saudara ngalami, saudara tidak menjadi hakim. Karena saudara ngalami, saudara bisa memberikan nasihat. Kenapa? Dari pengalaman. Dan orang itu bisa terima karena saudara ngalami. Kalau saudara kasih nasihat, terus bilang, enak aja kasih nasihat, dia nggak ngalami kok. Iya kan? Saudara, sehingga apa? Nasihat yang kita berikan itu berisi. Nasihat yang kita berikan itu bisa dihargai karena dia tahu kita mengalaminya.
Kalau enggak kita ngomong kosong, saudara. Ya, jadi perlu pukulan, terus apa? Perlu kita ditindas, tadi digiling. Saudara, terus perlu dijepit, tadi dikatakan oleh firman itu kan? Dilindas, dijepit, terus diinjak-injak kan? Dikatakan betul? Saudara, perlu supaya kenapa? Saudara, kalau saudara dan saya tidak pernah mengalami diinjak-injak, kita diberkati Tuhan, kita giliran nginjak orang. Saudara, saya banyak ketemu anak-anak Tuhan, mereka dari orang tuanya kaya. Terus, begitu mereka mewarisinya, tidak bisa belas kasihan saudara sama orang. Kenapa? Lu gaji 1 juta sudah cukup, dia katakan. Kalau enggak cocok, keluar. Kenapa? Dia nggak pernah rasa itu gaji nggak cukup itu bagaimana, dia nggak pernah ngalami. Jadi dia akan bersikap keras, persis seperti siapa? Rehabeam. Betul? Waktu rakyat mengeluh dia bilang apa? Kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Dia keras sekali karena dia tidak pernah mengalami penderitaan. Dia mengalami Salomo yang kaya raya, bapak yang luar biasa. Tapi lihat, Daud, bapaknya kiri, betul? Begitu dia jadi raja, coba perhatikan. Apa yang dia buat? Cuman itu tuh dia bikin gara-gara cewek mandi, betul? Iya tuh, saudara. Cuman itu gitu, yang lain enggak tuh. Nyiksa dia punya rakyat enggak, bikin susah apa enggak. Saudara. Kenapa? Perlu kita ngalami yang belum kita alami supaya kita berpengalaman, supaya kita bisa rasa, sehingga waktu kita mau melayani orang, itu benar-benar kita benar-benar meresapi perasaannya kayak gini, bukan anggap enteng, bukan ngakini. Ya saudara, masa gitu aja cengeng, gitu aja ngeluh, gitu aja nggak tahan. Loh, ya kita nggak ngalami. Betul? Betul. Kita lihat orang pikul barang berat, kok rasanya kok enteng ya, coba pikul sendiri. Iya, kita yang melihat nggak rasa berat, dia yang mikul berat. Betul. Gunung setinggi apapun saudara, kalau cuma lihat nggak rasa berat, betul. Semua kita begitu. Jadi ingat, pertumbuhan akan dikubur, kita akan dikubur waktu pertumbuhan. Oke, waktu mau jadi berkat, dipukul, dilindas, diinjak. Nah, jadi sekarang sudah prosesnya di mana? Halo? Halo? Kalau masih nggak tahu Pak, ini tahun-tahun sama saja berlalu, itu masih dikubur, berarti belum tumbuh. Halo? Sudah? Ini tahun-tahun seperti hilang Pak, hidup saya kok monoton 10 tahun, itu masih dikubur. Ya, tapi kalau tuh Pak, ini pukulan demi pukulan, nah ini sudah siap jadi berkat. Ya, saudara terpilih hari ini, udah sampai mana pendidikannya? Pak, ada nggak yang nggak pakai gitu-gitu? Ada, minta mati segera. Ya Tuhan, bawalah aku pulang besok gitu. Nah, itu sudah tidak akan proses-proses gitu, saudara. Paling dipukul juga petinya, betul, dipalu untuk pasang pakunya, saudara. Karena dia percaya saudara tidak akan mengalami kebangkitan sebelum dipanggil kedatangan Tuhan. Makanya dipaku, amin. Kalau semua yakin, pendetanya pun yakin saudara akan bangkit sebelum Tuhan Yesus datang, pasti nggak dipaku, betul? Disuruh jangan paku, ntar mau bangkit. Tapi dipercaya nanti kebangkitan orang mati, berarti dipaku aja, betul? Karena nanti itu gampang malaikat bukanya, men. Makanya jangan pakai yang berat-berat, saudara ya. Pakai yang jati, yang kuno-kuno tuh, nanti malaikat susah bukanya. Gitu. Ya malaikat bilang, aduh aku udah bawa linggis nih gimana. Itu susah bukanya. Ya jadi punya peti yang enteng-enteng aja, gampang dibuka, amin. Jangan yang terus apa sambil biasanya dikasih Alkitab, betul, pegang Alkitab, betul. Mana bisa dia baca di dalam situ gelap, duduk aja nggak bisa dalam peti, ya kan? Heran. Jangan hal-hal yang tidak rohani ya, saudara. Siapapun meninggal misalnya, kita jangan sarankan dia taruh Alkitab di dalamnya. Tidak ada di firman Tuhan. Taruh Alkitab, tidak akan dia bisa baca. Orang matanya membusuk, gimana cara baca? Di sana juga gelap, amin. Duduk pun tidak bisa. Peti itu berapa tinggi, mana saya duduk? Amin. Tangannya juga nggak bisa begini. Ya, jadi tidak Alkitab dia, betul. Terus apalagi jangan kasih dia baju banyak-banyak, dia nggak bisa ganti-ganti di situ. Betul? Betul ya apa enggak? Jangan yang aneh-aneh, kita yang logis-logis aja lah. Iya apa enggak? Memang sih perlu dikasih minyak wangi waktu itu, supaya kenapa? Karena kan orang mati bau busuk. Pasti, saudara. Simpen lebih lama itu bisa keluar cairan di dalam itu busuk pasti. Jadi kasih minyak wangi, itu normal supaya enggak orang muntah-muntah.
Sudah selesai kita break, ada teh, ada kopi, ada makanan ringan, lengkap saudara. Ya, jadi kita break, habis ini baru kita berdoa.